Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Farel Gibran Anhar, dan di video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang jual beli. Nah, jual beli ini kan sudah lumrah ya di kalangan manusia ini, dan juga sering kita juga lakukan jual beli agar kita bisa menghidupi atau mencukupi keluarga kita gitu. Dan jual beli itu kan sifatnya ya saling menguntungkan gitu kan. Nah, di sini nggak sekedar jual beli biasa yang saya bakal bahas kali ini. Yang saya akan bahas di sini jual beli yang menurut Islam gitu. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu kita ada pengertian di sini. Ada dua pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa adalah jual beli, mengambil dan barang membeli sesuatu gitu. Jadi kayak menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Dan secara istilah ya itu tadi, menukarkan harta dengan harta yang lainnya, baik dengan jaminan atau berupa manfaat yang mubah selain riba dan pinjaman. Maksudnya gimana, ya kalian bisa lihatlah keseharian di pasar gitu. Kita kan biasa kan nukerin barang sama, biasanya kita misalkan beli ayam nih, nukerin ayam sama duit gitu. Nah, nanti dari duit itu kita bisa nukerin lagi ke bisa dinukerin lagi ke tukang yang lain gitu. Misalkan tukang ayam ini membutuhkan pengen beli cilok misalkan. Nah, bisa pakai hasil uang dari yang dia dagangkan itu gitu. Nah, ini maksudnya selain riba dan pinjaman ya. Pinjaman itu sendiri kan ya bukan jual beli sih kalau menurut saya itu. Maksudnya kan dia kan meminjam gitu, meminjam barang. Kalau riba di sini maksudnya itu ya kau beli barang tapi ada bunganya gitu. Kau ngutang dulu tapi ada bunganya, itu namanya riba gitu. Itu bukan termasuk jual beli menurut Islam gitu. Nah, selanjutnya jual beli itu juga ada rukunnya gitu. Yang pertama akid, yaitu adanya penjual dan pembeli gitu. Nah, kalau adanya penjual doang ya nggak ada pembeli, ya ngapain penjualnya, nganggur juga gitu. Pembeli apalagi mau beli apaan kalau nggak ada penjualnya. Dan ma'qud alaihi, adanya barang yang diperjualbelikan, yaitu adanya harus ada suatu barang gitu, barang yang hukumnya mubah lah untuk diperjualbelikan, halal. Nah, jangan ada barang yang haram gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada barangnya apa gitu, ya kita mau apain jual beli angin? Enggak kan. Nah, kalau misalkan contoh nih, top up top up FF misalkan nih, itu termasuk jual beli bukan? Nah, kalau itu saya saya kurang tahu kalau itu. Persetujuan antara penjual dan pembeli. Nah, ini penting juga di situ. Jadi yang intinya itu kedua belah pihak itu harus setuju lah gitu. Jangan misalkan si penjual nih ngejual barang tapi nggak dikasih tahu harganya gitu, dan yang membuat si pembelinya itu nggak setuju. Itu kan gimana gitu, jadi pembeli kan kesel gitu kan, penabok aja penjualnya. Nah, jadinya harus setuju gitu. Misalkan pembeli masang harga segini, nah penjual masang harga 50.000. Nah, otomatis si pembeli harus mau gitu, dan langsung bayar gitu. Kalau misalkan tawar menawar juga penjual juga harus setuju, jangan ada keterpaksaan gitu. Misalkan kita dipaksa sama, misalkan kita maksa anak kita jual mainan gitu, jangan kayak gitu, nggak bisa. Kecuali kalau misalkan dari hakim, misalkan kamu hakimnya bilang kamu harus menjual mobil agar si ini mendapat keadilan gitu misalkan. Nah, itu boleh-boleh aja sih menurut saya. Dan hukumnya di sini di slide selanjutnya, hukumnya apa? Jual beli itu hukumnya mubah gitu. Tetapi ada tapi nih. Jual beli bisa jadi diharamkan karena dua hal yang mengerucut pada dua hal, yaitu melalaikan dari ibadah wajib dan merugikan orang lain gitu. Misal
ya melalaikan ibadah, misalkan jual beli barang haram gitu kan. Itu kan kita menjauhi yang haram juga namanya ibadah gitu. Nah, itu makanya. Dan merugikan orang lain gitu. Misalkan penipuan, terus barangnya nggak sesuai sama harganya, misalkan barangnya harusnya harganya 2.000 tapi dinaikin sampai 100.000, itu jangan sih. Atau nembak, misalkan abang-abang ojek nih, misalkan narik pelanggan, woi naik naik naik, pas udah nyampe tahu-tahu disuruh bayar 100.000 misalkan, padahal coba jalan 2 meter aja misalkan. Nah itu juga jangan ya, karena hukumnya merugikan orang lain. Dan mungkin itu aja ya sekilas tentang jual beli dari sisi pandang Islam ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan juga like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.